Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Silahkan Ibu Rina. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 25 Juli, berjudul Untuk Mempertahankan Prinsip Kendatipun Ada Perlawanan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nehemia 6 ayat 3. Allah mempunyai manusia cadangan disediakan untuk memenuhi keperluan agar pekerjaannya boleh dipelihara dari semua pengaruh yang mencemarkan. Allah akan dihormati dan dimuliakan apabila Roh Ilahi mengesankan pikiran orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai pantas untuk pekerjaan itu. Ia pun menyambut, katanya, "Ini aku, utuslah aku." Nehemia menunjukkan dirinya seorang yang dapat digunakan Allah untuk melenyapkan prinsip-prinsip palsu dan memulihkan prinsip-prinsip yang berasal dari surga. Dan Allah pun menghormati dia. Tuhan akan menggunakan dalam pekerjaannya orang-orang yang setia kepada prinsip bagaikan baja yang tidak akan dipengaruhi oleh pembicaraan yang berbelit-belit dari orang-orang yang telah kehilangan pandangan mata kerohaniannya. Nehemia sudah dipilih Allah karena ia rela untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan. Kepalsuan dan persekongkolan digunakan untuk merusak integritasnya, tetapi ia tidak mau disuap. Ia menolak untuk dicemarkan oleh siasat orang-orang yang tidak berprinsip, yang telah diupah untuk melakukan suatu pekerjaan yang jahat. Ia tidak mau membiarkan mereka menakut-nakutinya supaya mengikuti jalan pengecut. Apabila ia melihat prinsip-prinsip yang salah sedang dikerjakan, ia tidak berdiri sebagai seorang penonton dan oleh kebungkamannya memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang banyak itu mengambil kesimpulan bahwa ia berdiri pada pihak yang salah. Ia mengambil suatu pendirian yang teguh dan tiada menyerah bagi yang benar. Ia tidak mau memberikan satu titik pengaruh kepada pemutarbalikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Kita akan menghadapi segala macam perlawanan seperti yang dihadapi oleh para pembangun tembok kota Yerusalem. Tetapi kalau kita berjaga dan berdoa dan bekerja seperti yang mereka lakukan, Allah akan berperang untuk kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang indah. Kita harus maju terus dengan keyakinan yang tidak goyah, percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kebenarannya kemenangan yang besar dan indah. Bersandar pada Yesus, bersama dengan kita akan ada kuasa yang meyakinkan bahwa kita mempunyai kebenaran. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih atas penatalanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini secara khusus mengabarkan tentang Nehemia, teristimewa atas hidupnya yang mempertahankan kebenaran Allah.
Dia berdiri teguh atas prinsip meskipun ada perlawanan. Nah, tentang Nehemia, Roh Nubuat berkata dalam Christian Service halaman 171 paragraf 3 yang berbunyi, "Dan sekarang saya ingin mendorong saudara dan saudari kita untuk mempelajari kembali pengalaman seorang pendoa dan beriman dan bijaksana ini, yang dengan berani meminta bantuan temannya, Raja Artasasta, untuk memajukan kepentingan pekerjaan Allah." Orang yang dimaksudkan adalah Nehemia. Dia dikenal sebagai seorang pendoa dan seorang yang tekun berdoa, adalah orang yang bertindak. Roh Nubuat menyebutkan yang berikut ini masih dalam buku Christian Service halaman 171 paragraf 4. Orang yang berdoa harus menjadi orang-orang yang bertindak. Mereka yang siap dan mau akan menemukan cara dan sarana untuk bekerja. Nehemia tidak bergantung pada ketidakpastian. Sarana yang kurang dia minta dari mereka yang mampu memberikan. Inilah Nehemia, berdoa dan bertindak, dan salah satunya meminta pertolongan kepada Raja Artasasta. Inilah rahasia keteguhan Nehemia kepada prinsip kebenaran Allah. Dia adalah seorang pendoa. Nah, kepada siapakah Nehemia berdoa? Kepada Allah pastinya. Tetapi Allah yang mana? Ini penting kita pahami agar kita jangan salah berdoa. Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Raja halaman 371 paragraf 2 yang berbunyi, dalam banyak kegiatannya, Nehemia tidak lupa akan sumber kekuatannya. Hatinya dengan tetap diangkat kepada Allah, Pelihat besar segala perkara. Allah semesta langit, serunya, Dialah yang membuat kami berhasil. Dan kata-kata ini bergema dan bergema kembali, menggugah hati semua orang yang bekerja membangun tembok itu. Nehemia berdoa kepada Allah semesta langit, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The God of Heaven. Siapakah dia? Roh Nubuat menjawab dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 48 paragraf pertama. Berkata, kata malaikat itu, "Pikirmu bahwa Bapa menyerahkan anaknya yang terkasih tanpa pergumulan? Tidak, tidak. Itu bahkan merupakan pergumulan bagi Allah semesta langit. Apakah membiarkan orang yang bersalah binasa atau memberikan anaknya yang terkasih untuk mati bagi mereka?" Kutipan ini kutipan yang penting dipahami oleh umat Allah. Pertama, Allah semesta langit tersebut adalah Allah Bapa. Jadi, Nehemia berdoa kepada Allah Bapa. Nehemia tidak berdoa kepada Trinitas. Kemudian kedua, Allah Bapa bergumul dalam melaksanakan rencana keselamatan. Apakah membiarkan manusia berdosa binasa atau menyerahkan anaknya menjadi korban pendamaian? Perhatikan perkataan malaikat tersebut. Pikirmu bahwa Bapa menyerahkan anaknya yang kekasih tanpa pergumulan? Tidak, tidak. Allah Bapa bergumul. Itu sebabnya untuk menggambarkan pergumulan Allah Bapa kepada kita manusia, Bapa menyuruh Abraham mengorbankan anaknya yang kekasih, yaitu Ishak. Apakah Abraham benar-benar bergumul? Oh ya, Abraham sangat bergumul. Kenapa Abraham sangat bergumul? Karena anak yang hendak menjadi korban adalah anaknya sendiri, anak yang sesungguhnya. Demikian juga dengan Allah Bapa. Anak yang sesungguhnya yang Dia serahkan kepada kita, anak yang Bapa peranakan. Itu sebabnya Allah Bapa bergumul, saudaraku dalam Tuhan. Buat apa bergumul jika yang menjadi korban adalah anak metafora atau anak yang bermain peran? Dan bahkan katanya, menurut kaum Trinitas, sang anak yang mati tersebut bisa bangkit sendiri. Renungkan, saudaraku dalam Tuhan. Kembali ke Nehemia. Dia dengan jelas dikatakan berdoa kepada Allah Bapa. Nehemia berdiri teguh mempertahankan prinsip kebenaran Allah serta memulihkan Yerusalem karena dia berdoa kepada Allah Bapa. Perhatikan tulisan Nyonya White berikut ini yang ditulis tahun 1898 yang katanya, menurut kaum Trinitas, sebagai titik balik perubahan Nyonya White. Tulis dalam The Review and Herald Oktober 25 tahun 1898 paragraf 12 berkata, para siswa di sekolah kita harus dididik secara menyeluruh sehubungan dengan ilmu pengetahuan sejati. Allah semesta langit mengutus anaknya ke dunia kita untuk memberikan pelajaran yang berisi ilmu pengetahuan yang benar.
Tetapi jika Kristus ada di dunia kita hari ini, Dia akan berkata kepada banyak guru, seperti yang Dia katakan kepada orang-orang Farisi, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Adakah Nyonya White berubah? Sama sekali tidak. Allah semesta langit itu adalah Allah Bapa, dan Dia punya anak yang Dia peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Matius 11 ayat 27. Masih banyak bukti lainnya dalam tulisan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa Allah semesta langit itu adalah Allah Bapa. Kepada Allah Bapa lah Nehemia berdoa dan meminta kekuatan agar tetap berdiri teguh mempertahankan kebenaran meski ada perlawanan. Nah, ingat kutipan berikut ini bahwa Nehemia berdoa kepada Allah Bapa yang adalah sumber kekuatannya. Kutipan ini sudah kita baca sebelumnya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Allah Bapa menyediakan kekuatan bagi Nehemia? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 3 yang berkata, "Hamba Allah Nehemia berkata dengan sungguh-sungguh, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Nehemia 8 ayat 11. Nehemia berkata bahwa sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "The joy of the Lord is your strength." Terjemahannya harusnya berbunyi, "Sebab sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu." Nah, apa atau siapa kekuatan Tuhan itu? Kita baca Roh Nubuat menjawab dalam manuskrip 5 tahun 1909 paragraf 25 yang berbunyi, dengan jelas dikatakan sukacita Tuhan yang adalah kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Dan Yesus masuk dalam hati kita tentunya bukan secara fisik, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya. Apakah buktinya? Ingat tadi kita ada baca kutipan berikut ini. Kutipan ini diambil dari bab 27 buku Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 3. Mari kita mundur ke paragraf pertama dari halaman yang sama. Kita akan temukan kalimat yang berikut ini. Halaman 499 paragraf pertama berkata, "Bapa memberikan Roh-Nya kepada anak-Nya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya." Bapa memberikan Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Bapa itu sendiri kepada anak-Nya, dan melalui anak, kita pun dapat mengambil bagian untuk menerima Roh Bapa tersebut. Inilah sumber kekuatan bagi kita, yaitu Bapa di dalam anak-Nya dan anak-Nya di dalam kita. Inilah doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes pasal 17. Karenanya sumber kekuatan Nehemia adalah sukacita Tuhan yang adalah Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab segala sesuatu Allah Bapa sediakan hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hanya ada satu jalan untuk datang kepada Bapa, yaitu anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 220 paragraf 3, yang berkata, "Bersandar pada Yesus, bersama dengan kita akan ada kuasa yang meyakinkan bahwa kita mempunyai kebenaran." Dari semua penjelasan ini, yang kita perlukan hanya Yesus. Dengan bersandar pada Yesus, kita memiliki kuasa yang meyakinkan. Apakah itu? Roh-Nya yang kudus. Oleh menerima Roh Kristus yang adalah sukacita Tuhan di dalam hati kita, maka seperti Nehemia, kita dapat berdiri teguh dalam kebenaran meski banyak perlawanan. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, mau berdiri teguh dalam Yesus, maka kita harus terima Roh-Nya. Itulah wujud tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Maka dijamin, kita pasti teguh seperti Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengalaman Nehemia, yang berdiri teguh oleh karena berdoa kepada Allah Bapa, meminta kekuatan daripada-Mu ya Bapa, dan Engkau karuniakan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah sukacita Tuhan.
yang merupakan kekuatan bagi kami. Dan Yesus hadir dalam hidup ini melalui kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami dan bagi semua, agar kami sungguh-sungguh setia kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.